Halo semuanya, kalau ada satu grup di Piala Dunia 2026 yang kayaknya bakal penuh drama, intrik, dan kejutan, ya grup H ini jawabannya. Hari ini kita bakal bedah abis-abisan setiap timnya, dari yang raksasa sampai yang baru pertama kali tampil. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia rencana kita. Kita bakal kenalan sama semua aktor di grup ini. Ada si favorit Spanyol, ada si pemberontak Uruguay, terus si pembunuh raksasa Arab Saudi, dan pastinya si pemimpi dari Tanjung Verde. Nah, terakhir baru kita simpulkan siapa yang kira-kira bakal lolos dari grup neraka ini. Nah, kita mulai ya. Kenapa grup ini seru? Karena ini bukan cuma sekumpulan tim biasa. Ini tuh kayak nonton film. Ada 4 karakter utama dengan peran yang beda-beda banget. Si favorit yang berkuasa, si pemberontak yang nggak bisa ditebak, si pembunuh raksasa yang siap bikin kejutan lagi, dan si pemimpi yang baru pertama kali naik panggung. Coba deh lihat datanya, kelihatan banget kan jomplangnya. Spanyol ada di peringkat 1 dunia, Uruguay juga mantan juara dunia 2 kali, terus jauh banget ke bawah, ada Arab Saudi sama Tanjung Verde. Kalau cuma lihat dari kertas sih kayaknya udah ketebak ya siapa yang lolos. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Oke, kita mulai dari yang paling jagoan. Sang penguasa grup ini, Spanyol. Mereka datang nggak main-main loh, peringkat 1 dunia, plus status juara bertahan Eropa. Jelas ekspektasinya selangit buat La Roja. Nih, lihat angka ini. 16,02%. Angka apaan nih? Ini bukan angka sembarangan loh. Ini hasil hitung-hitungan superkomputer. Dan tebak apa artinya? Itu adalah peluang Spanyol buat jadi juara dunia. Paling tinggi dari semua tim yang ikut, jadi mereka bukan cuma favorit grup, tapi favorit buat juara turnamen. Terus, apa sih yang bikin Spanyol seseram itu sekarang? Ingat kan gaya main tiki-taka yang cuma muter-muter bola doang? Lupakan. Di bawah Luis de la Fuente mereka udah berubah total. Ibaratnya, dulu mereka cuma main cantik, sekarang mereka main cantik dan mematikan. Bolanya tetap di kaki mereka, tapi serangannya whoosh, langsung nusuk ke jantung pertahanan lawan. Cepat dan kejam. Dan ini dia nih operator mesin perangnya. Ada Lamine Yamal, bocah ajaib 18 tahun yang larinya kayak kilat di sayap. Terus di tengah ada otaknya, si Pedri. Dan di depan ada Mikel Oyarzabal yang lagi panas-panasnya. Gila kan, 11 gol dari 10 pertandingan terakhir. Kebayang kan, kombinasi kecepatan otak sama finishing tajam? Ngeri. Oke, dari si favorit kita, pindah ke si pemberontak, Uruguay. Ini tim yang paling bikin deg-degan. Talentanya sih jangan ditanya, luar biasa. Tapi di dalamnya itu, ada bom waktu. Bisa jadi kekuatan super, bisa juga meledak dan hancur sendiri. Dengerin deh kata-kata dari sang legenda, Luis Suarez. Para pemain mendekati titik puncaknya. Wah, dalam banget kan? Ini nunjukin gimana gilanya metode latihan pelatih mereka, si Bielsa. Para pemain itu digenjot abis-abisan, sampai ke batas kemampuan mereka. Atmosfer timnya jadi super intens. Emang apa sih efek Bielsa itu? Gampangnya gini, lari-lari-lari, press lawan, rebut bola, langsung serang. Keren banget buat ditonton, tapi buat pemainnya, capeknya minta ampun, fisik dan mental. Makanya ini kayak pedang bermata dua buat Uruguay. Tapi jangan salah loh, di balik gaya main gila itu, lihat deh materi pemainnya. Gila, belakangnya ada tembok kayak Araujo sama Gimenez. Tengahnya ada mesin diesel, si Valverde. Depannya ada Darwin Núñez yang lari terus. Kalau biasa bisa bikin mereka semua nyetel, tim manapun bisa mereka libas. Sekarang kita bahas tim yang jago bikin kejutan. Ingat kan Piala Dunia 2022? Ada satu tim yang bikin seluruh dunia melongo. Yup, Arab Saudi. Tim yang ngalahin Argentinanya Messi. Jadi pertanyaannya simple banget. Bisa nggak mereka ngulangin lagi? Soalnya kemenangan lawan Argentina itu bukan hoki loh. Itu benar-benar hasil dari taktik jenius. Kira-kira mereka masih punya sihir lain nggak ya di Piala Dunia kali ini? Nah, ini dia kuncinya. Otak di balik kemenangan lawan Argentina itu, si Hervé Renard, balik lagi ngelatih mereka. Kehadiran dia tuh kayak ngasih nyawa lagi ke tim. Timnya jadi pede abis dan bahaya banget buat siapapun. Terus gimana sih cara mainnya? Resep rahasianya itu main dengan resiko super tinggi. Bayangin deh, back-backnya maju sampai hampir setengah lapangan. Terus, semua pemain mengepres bareng-bareng kayak serigala lagi berburu, buat rebut bola dekat gawang lawan. Begitu dapat, langsung hajar, serang sebelum musuh sempat mikir. Kalau berhasil, lawan bisa hancur lebur. Tapi kalau gagal, ya siap-siap aja kebobolan. Dan yang terakhir, ini dia cerita paling keren di grup ini. Kisah si underdog, si pemimpi. Tanjung Verde atau Cape Verde, ini pertama kalinya dalam sejarah mereka masuk Piala Dunia.
Gila kan? Pencapaian yang luar biasa banget buat negara kecil ini. 500.000, kelihatannya cuma angka biasa aja kan? Tapi di balik angka ini ada cerita yang wow. Kira-kira ini angka apa ya? Ini adalah perkiraan jumlah penduduk Tanjung Verde. Cuma sekitar 500.000 orang. Mereka itu negara paling kecil yang baru pertama kali masuk Piala Dunia. Dan hebatnya, mereka bisa lolos dengan mengalahkan tim raksasa Afrika kayak Kamerun. Ini sih udah kayak dongeng jadi kenyataan. Terus gimana caranya negara sekecil itu bisa lolos? Jawabannya satu, kerja sama tim. Mereka nggak punya pemain bintang, tapi mereka main sebagai satu kesatuan yang solid banget. Bertahannya rapat, terus serang balik cepet. Semuanya dipimpin kapten mereka, Ryan Mendes. Ini bukti nyata kalau kekompakan itu bisa ngalahin bakat individu. Oke, kita udah kenalan sama semua aktor di drama grup H ini. Sekarang, waktunya vonis akhir. Siapa nih yang bakal lolos ke babak selanjutnya? Angka-angka ini dari pasar taruhan, dan biasanya sih nggak bohong. Lihat deh Spanyol, probabilitasnya buat juara grup itu 80%. Gampangnya, kalau grup ini diulang 10 kali, 8 kalinya Spanyol yang menang. Jauh banget kan? Uruguay di bawahnya, sementara Arab Saudi sama Tanjung Verde, ya benar-benar jadi kuda hitam. Jadi gini, kesimpulannya, Spanyol kayaknya sih hampir pasti lolos. Pertarungan sebenarnya itu bukan buat juara grup, tapi buat rebutan posisi kedua. Nah, disinilah serunya. Antara Uruguay yang gila atau Arab Saudi yang penuh kejutan. Ini bakal jadi perebutan tiket yang panas banget. Jadi, nanti pas nonton pertandingannya, coba deh perhatiin poin-poin ini. Ada nggak yang bisa nahan serangan baru Spanyol? Uruguay bakal sukses atau malah hancur sama gaya mainnya sendiri? Arab Saudi bisa bikin kejutan lagi nggak? Terus si tim dongeng Tanjung Verde bisa bikin gol kejutan nggak ya? Ini nih drama-drama kecil yang bikin seru. Dan ya, itulah yang bikin sepak bola, khususnya Piala Dunia, seru banget. Di atas kertas, skenarionya udah jelas. Tapi di lapangan, semua bisa terjadi. Sejarah baru bisa aja tertulis. Jadi pertanyaannya, apakah grup ini bakal berjalan sesuai prediksi? Atau kita justru akan jadi saksi lahirnya sebuah legenda baru? Kita lihat aja nanti.